Assalamualaikum. Baik, kita mulai materi selanjutnya. Tadi pertemuan pertama, jam pertama Pak Dr. Heru ya? Iya. Ini pertemuan yang kedua, materi yang kedua berkaitan dengan perekonomian Indonesia, mata kuliahnya. Kan minggu kemarin sudah lanjutan ya. Minggu kemarin itu kan berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia di masa yang lalu. Itu seperti Orde Baru, Orde Lama, terus kemudian demokrasi, sistem ekonomi demokrasi. Nah, di dalam sistem-sistem itu kan pasti ada beberapa hal yang unik, yang berbeda. Dari Orde Lama ke Orde Baru ke demokrasi itu kan ada perbedaan-perbedaan. Ya, maka sistem itu terus berganti. Nah, sistem tersebut itu dipecah menjadi beberapa. Nah, dari sini kan kita bisa tahu ya perbedaan-perbedaan sistem yang ada di dunia bahkan di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke situ, ke sistem itu saya akan absen dulu untuk hari ini. Ya kan, untuk hari ini kelas semester 5 ini kan. Karena saya lihat ada beberapa yang masuk, ada juga beberapa yang tidak. Atau nanti absennya ini aja ya, absen manual aja ya, bergilir nanti. Terus kemudian kita lanjut di pembahasan hari ini. Bahasannya sistem itu ada berapa sistem ekonomi? Yang tahu? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Sistem ekonomi tradisional. Ya. Kita bahas satu dulu. Secara umum nanti kan hari ini ada yang maju kan, ada yang presentasi. Ya, kita secara umum tradisional itu kan sistem yang turun temurun biasanya dikerjakan. Ya, apakah sistem itu ekonominya barter? Barter itu pertukaran antara barang dengan barang. Itu tradisional. Dan ada beberapa di Indonesia itu asli ini masih memakai hal tersebut. Masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ini biasanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Perdagangan bebas, nyari untung sebesar-besarnya, modalnya kecil. Nah, ini beberapa negara-negara di Eropa sudah ada yang menggunakan sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, sistem ekonomi komando. Komando ini di mana sistemnya terpusat oleh satu aturan. Ya, sistemnya. Jadi jual beli semuanya, perdagangan, transaksi itu diatur oleh pemerintah. Satu komandonya. Contohnya seperti Korea Utara. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Campuran ini sistemnya di mana sistem pasar, sistem perdagangan ekonomi yang ada di pasar dicampur dengan sistem perdagangan yang ada di luar negeri atau bahasanya liberal. Maka terjadilah sistem ekonomi campuran. Yang sekarang kita anut di Indonesia juga termasuk sistem ekonomi campuran. Ya, karena kan tidak terpusat oleh oleh pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan dan dilihat pasarnya seperti apa. Pasar itu maksudnya perdagangan global di pasar dunia seperti apa. Akhirnya diperlukanlah sistem ekonomi campuran. Siapa yang membutuhkan, siapa yang beli, siapa yang membutuhkan, dia yang mendapatkan.
produk-produk itu. Contoh misalkan produk kayak kemarin ada kelangkaan minyak, itu kan, ada kelangkaan bahan bakar solar, ya bensin, hilang pertalite, hilang premium. Itu kan karena pasar, karena campuran, bukan hanya kebijakan dari pemerintah. Ya pertama kebijakannya gas emisinya kan menjadi ada pembuangan yang tidak baik. Akhirnya dibuat aturan bahwa premium tidak boleh lagi digunakan oleh masyarakat. Di global premium itu sudah tidak dipakai karena RON-nya 88. Maka disitulah menggunakan sistem campuran di Indonesia. Ya, yang kelima kan sistem ekonomi Indonesia kan? Iya. Nah, di situ. Jadi Indonesia itu bukan komando. Bukan komando karena pemerintah kita membuka selebar-lebarnya antara pasar, ekonomi pasar global dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Baik, itu secara gambaran garis umum dari saya. Nanti dilanjut ada yang presentasi hari ini. Siapa yang presentasi hari ini? Mbak Tri dan Mas Rokit dan Mbak Sela. Silakan maju ke depan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Tribona Sukardewi ingin mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Gama bahwa sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi komando, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Menurut teman-teman sistem ekonomi itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Jadi sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan oleh suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber dayanya yang dimiliki melalui unit atau lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi dan dengan sistem lainnya yaitu bagaimana cara sistem itu mengatur hasil produksinya dan mengalokasikan hasil produksi tersebut. Kemudian sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam suatu negara, yaitu 1. Mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasi semua kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai rencana. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang paling sederhana dalam menyelesaikan masalah karena didasari pada kebiasaan, tradisi, adat istiadat secara turun-temurun. Hasil produksi hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari alias tidak diperjualbelikan, maka dari itu masyarakat hanya mengandalkan tenaga dan sumber daya alam seadanya tanpa bantuan dari teknologi. Kemudian ada ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen karena pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan kegiatan barter. Nah, menurut teman-teman barter itu apa sih? Betul, kegiatan tukar-menukar barang atau jasa. Yang kedua, belum adanya teknologi untuk menghasilkan suatu barang. Yang ketiga, teknik produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, dan berburu. Kemudian ada nih kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional itu sendiri.
Kelebihannya, tidak adanya eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga manusia. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya enggan mencari keuntungan, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada kekurangannya, yaitu terbatasnya hasil produksi, pertumbuhan ekonomi melambat, serta barang yang tidak senilai ketika melakukan kegiatan barter. Jadi merupakan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sela. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan sistem ekonomi liberal itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, adapun peran pemerintah hanya sebagai pengawas, bahkan hampir tidak ada. Sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara di benua Amerika dan Eropa seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Jerman. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal: 1. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja dan bebas menentukan bidang usaha mereka, dan golongan penerima kerja bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk membeli alat produksi menggunakan uang pribadi, timbul persaingan antar masyarakat. Peran pemerintah sangat minim, kegiatan ekonomi selalu bertimbang kondisi pasar. Sistem ekonomi liberal, kelebihan dan kekurangan sistem liberal. Kelebihannya, negara memberi kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat yang berperan sebagai produsen bebas. Inovasi untuk menciptakan produk. Masyarakat yang menjadi konsumen memiliki banyak opsi barang yang berkualitas. Kekurangannya adalah berdampak buruk bagi mereka yang tidak memiliki modal banyak, karena bisa kalah dengan perusahaan modal tinggi, baik dari segi kualitas, produktivitas, bahkan sulit membuat promo karena menghindari kerugian. Selain itu, negara bisa saja mengalami resesi atau krisis ekonomi. Yang berikutnya ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda ekonomi di suatu negara. Merekalah yang membentuk barang apa yang akan diproduksi, cara pendistribusian, harga jual, bahkan pekerjaan. Sistem ekonomi komando disebut juga sebagai sistem ekonomi terpusat, terpimpinan maupun soliasis. Tujuan sistem ekonomi ini yakni untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sistem ekonomi komando ini dianut oleh negara Korea Utara. Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah: 1. Sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah dan peran masyarakat hanya sebagai pelaksanaan. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari ekonomi sistem komando, yaitu kelebihannya memang terkesan otoriter, namun negara tersebut jarang sekali mengalami krisis ekonomi karena pemerintahnya berusaha untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil. Pendapatan masyarakat pun merata sebagai pemerintah telah mengatur distribusi pekerjaan bagi setiap orang. Kekurangannya adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk berinovasi karena sebagai suatu sudah diatur oleh pemerintah, kualitas barang pun tidak dimaksimalkan. Hak milik pribadi tidak diakui serta kebijakan akan cenderung bersifat memaksa. Selanjutnya akan diganti sama Selanjutnya itu ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi pasar dan komando. Artinya, pemerintah dan rakyatnya memiliki peran dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Sistem ini banyak dianut oleh negara Brazil, Mesir, dan Prancis. Terus juga sistem ekonomi campuran memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat bekerja sama dalam mengatasi masalah perekonomian. Yang kedua, pemerintah bertugas mengontrol sumber daya vital
seperti hutan, air, listrik, dan sebagainya yang dimiliki oleh negara. Yang kedua, ada masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi dan metode pembuatannya, serta harga dengan pengawasan dari pemerintah. Yang selanjutnya, yang keempat, ada jika harga barang di pasar melonjak tinggi dan mengalami kelangkaan, pemerintah berhak menetapkan batasan harga jual. Terus juga sistem ekonomi campuran memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adanya kebebasan pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, serta didukung oleh kebijakan dari pemerintah membuat kestabilan ekonomi tetap terjaga. Meningkatnya kreativitas pengusaha atau pelaku UMKM. Pemerintah selalu berupaya mencegah terjadinya monopoli usaha oleh pihak swasta sehingga persaingan usahanya sehat. Yang selanjutnya ada kekurangannya, yaitu jika campur tangan pemerintah terlalu sedikit, maka memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar atau liberal. Namun jika sebaliknya, maka berpeluang menimbulkan sistem ekonomi komando. Selanjutnya ada sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran, namun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, seluruh kegiatan ekonomi didasari rasa kekeluargaan. Yang kedua, pemerintah menguasai sumber daya penting untuk rakyat. Contohnya, listrik dan air dikuasai oleh BUMN. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asalkan tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Kekurangannya itu pengambilan keputusan yang terlalu lambat karena harus memikirkan kepentingan bersama. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, mangga. Boleh, Sania? Mengapa sistem ekonomi liberal sering menimbulkan krisis ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya krisis ekonomi tersebut? Ditampung dulu ya. Satu lagi pertanyaan. Boleh, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ada kelompok. Alfian, Santi, Pujar. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Gimana? Apakah Indonesia itu hanya menganut sistem ekonomi Pancasila? Ya, baik. Sebentar ya. Baik, silakan dijawab. Sering menimbulkan krisis ekonomi. Kenapa? Saya ingin menjawab pertanyaannya dari Sania, mengapa sistem ekonomi mengalami krisis ya, sehingga menimbulkan krisis. Tadi pertanyaannya mengapa sistem ekonomi liberal menimbulkan krisis ekonomi. Sering menimbulkan krisis ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya akan menjawab, pada sistem ekonomi pasar atau liberal ini sering terjadi krisis ekonomi karena pada sistem ekonomi adanya kebebasan individu atau pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan secara individual. Jadi kayak contohnya seperti sawah tadi, itu kan tadi individual itu karena kita menjual sendiri, mengolah sendiri, seperti kayak kita panen sendiri, kita menjual sendiri, cari pemasaran sendiri, dan sama sepertinya kayak kebun jagung itu juga sama, kita mau nanam sendiri, panen sendiri tanpa ada bantuan. Kalau ada bantuan juga itu hanya kita yang menyuruh untuk mencari supplier dari luar. Nah, untuk cara mengatasinya gimana?
cara mengatasi agar tidak mengalami krisis tersebut. Dia menambahkan, itu caranya dengan memberikan bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan tercapai. Nah, yang akan membantu apa namanya tadi? Petani. Oh, itu siapa? Sedangkan misalnya sama-sama krisis kayak gitu. yang akan membantu apa? Petani. Petani tadi. Yang akan membantu petani ya berarti kayak semacamnya, kalau bahasa zaman dulu kan juragan. Kayak semacamnya kayak yang apa sih? Ya memang bukan dari pemerintah, cuma kayak semacamnya kayak orang yang memang kayak sukarelawan, atau mungkin kalau zaman dulu kan sukarelawan kan memang udah tumbuh kan, sukarelawan membantu sama membantu. Paling kita di situ membantu, cuma nanti kita bagi hasil oleh petani. Jadi ada kerjasama. Jadi kerjasama, timbullah kerjasama. Gimana cukup? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Puja. Apakah Indonesia hanya menganut sistem Pancasila? Jawabannya ya, karena Indonesia lebih tepat menggunakan, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Apabila Indonesia menggunakan sistem kapitalis, maka akan menambah masyarakatnya lebih miskin lagi gitu. Kemudian kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki usaha yang masih tergolong dalam usaha kecil menengah yang masih belum bisa bersaing secara sempurna dengan usaha-usaha yang besar. Oleh karena itu, maka diperlukan peran pemerintah untuk membantu dalam mengatur atau memberikan kebijakan agar industri tersebut bisa berkembang. Dalam kapitalisme murni, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan hal ini. Oleh sebab itu, kapitalisme murni tidak bisa diterapkan di Indonesia. Baik, saya akan meluruskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi dijawab oleh kelompok ya. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan Mbak siapa tadi? Mbak Nia, berkaitan dengan sistem ekonomi liberal ya. Liberal itu kan berarti bebas. Bebas. Di mana kebebasan itu dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha. Ya, jadi gimana caranya untuk menangkal sistem ekonomi liberal biar tidak krisis? Caranya bagaimana kita memperkuat daya tarik tawar-menawar, jual belinya. Ketika di Eropa jual beli misalkan barang A, ya barang A misalkan di Eropa dijual, maka barang A ini akan dijual diproduksi akan disalurkan ke beberapa negara lagi. Nah, dengan harga yang jauh lebih mahal. Kan tawar itu. Nah, biar tidak terjadi krisis itu seperti itu. Ya. Jadi sistem ekonomi liberal itu pasti kuat tawar-menawarnya, daya tawar-menawar. Maka kenapa saat ini misalkan ya perdagangan bebas, Cina itu kuat sekali sistem ekonomi karena dia tawar-menawarnya kuat. Gitu, tawar-menawarnya kuat. Sistemnya sudah kokoh, produksinya banyak. Bahkan produk yang tidak pernah kita bayangkan dibuat oleh Cina, made in Tiongkok atau made in Cina lah kita sebutnya. Ya, contoh misalkan gayung. Gayung saja made in Cina, Tiongkok. Itu tidak pernah terpikirkan oleh orang kita Indonesia. Iya kan? Iya. Sampai itu membuat sistem kan banyak karena mereka ngirim barang itu bukan hanya gayung saja ketika di Asia itu di Asia Tenggara. Semua produk dia kirim ke beberapa negara. Akhirnya kuat sistemnya. Dengan cara apa liberal itu? Pelaku usahanya apa? Tawar-menawarnya, sudah saya kirim barang jumlahnya banyak. Ya, berani berapa tawar-menawarnya? Apakah harga grosir, distributor maksud saya, atau harga-harga kulakan? Nah, itu kuat di situ. Maka sistem liberal biar tidak terjadinya krisis, menangkalnya seperti itu.
Kalaupun ada krisis misalkan karena mata uang Indonesia, kalau di Indonesia itu merosot nilainya dibandingkan mata uang yang ada di Asia. Nilai tukarnya tuh tidak menguat. Karena perekonomian di Indonesia berpengaruh terhadap beberapa mekanisme, bisa politik, bisa daya beli masyarakatnya berkurang. Gitu kan? Itu kan berpengaruh nanti kepada pembelian. Waktu Covid itu kan daya beli masyarakat menurun. Akhirnya disitulah merosot beberapa pembelian dan penjualan barang. Sekarang digenjot naik harganya. Ketika ekonomi sudah stabil, sistem ekonomi di Indonesia sudah stabil ini, ya digenjot harganya naik beberapa kali lipat dan beberapa persen. Bahkan tadi pertanyaannya Mbak siapa? Puja. Sekalian menjawab pertanyaan Mbak Puja, meluruskan lagi jawaban kelompok bahwa Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang dikembangkan dari sistem ekonomi campuran. Awalnya sistem ekonomi campuran Indonesia ini, tapi dikembangkan menjadi ekonomi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kembangannya dari situ, dikembangkan. Awalnya memang dari campuran. Karena yang awal sistem ekonomi yang dianut di Indonesia ya campuran. Pasar kan yang menentukan kan. Tadi harga cabai berapa itu kan pasar. Semakin banyak yang butuh cabai, maka semakin harganya naik. Seperti itu pasar. Ya. Semakin banyak bahan bakar konsumsi Anda beli Pertalite, harganya semakin tetap, tetapi disubsidi oleh pemerintah. Itu kan dari BUMN dengan kebijakan pemerintah, berlangsung dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah oleh pihak swasta. Pelaksananya dan dilaksanakan oleh rakyat karena beli beli bahan bakar minyak dengan kuota-kuota tertentu kan. Sekarang ditulis, dicek kendaraannya, yang mobil barcode-nya dilihat, kan itu pembatasan. Ya, harganya harusnya naik, tetapi karena dibikin presisi, mungkin harga minyak jual belinya di luar itu turun, maka harganya jadi 10.000. Ya, masih subsidi karena Pertalite. Yang tidak subsidi kan Pertamax, maka dia harganya naik turun fleksibel. Tergantung minyak dunia naik ya naik, dunia turun ya turun. Nah ini seperti itu. Ya, jadi kembali lagi sistem Indonesia itu memang menggunakan sistem ekonomi Pancasila, berasal dari campuran tadi. Campurannya bisa dari pasar liberal, pasar komando. Itu campuran. Ya, jadi itu hal-hal yang seperti itu yang menjadi Indonesia sekarang banyak sekali pelaku-pelaku usaha Indonesia ini yang berkembang. Ya, cuman memang tadi ada beberapa naungan-naungan yang harus terpenuhi ya. Naungan itu kelola tani misalkan tadi Mbak Sela di kelompok. Bagaimana caranya untuk mengelola padi agar tidak individual, tidak punya orang, ya diserahkan kepada ada mungkin kelompok tani. Jadi nanti pasarnya yang menentukan kelompok tani, harga jualnya berapa padi ini sampai menjadi beras gitu ya. Jadi kalau di tengkulak di bawah harganya murah, di atas harganya mahal. Nah, perlu adanya naungan kelompok tani ini ya. Nah, di Eropa itu sudah global penjualan apapun. Uni Eropa itu dari A ke B, dari B ke C. Nah, di Indonesia pun seperti itu. Kalau punya produk, silakan. Indonesia punya produk apa? Kopi, cengkeh, dan sebagainya. Dijual keluar. Di branding. Ya, dengan merek-merek yang kira-kira bagus. Bentuknya sudah bentuk PT atau CV gitu. Sudah bentuk perusahaan gitu. Produknya. Silakan di up di sana. Kita tahu kan
handphone yang ada di Tiongkok aja kan yang kita pakai sekarang di Indonesia itu kan awal mulanya kan memang di branding home industry kan, Xiaomi, Vivo, Oppo itu kan di branding. Tadinya home industry akhirnya membuka pabrik di Indonesia banyak sekali dan itu membuka lowongan pekerjaan. Perekonomian menjadi meningkat kan di situ, penghasilan dan sebagainya. Nah, itu menggunakan sistem. Itu kan sistem namanya. Nah, ayo berpola seperti itu untuk masyarakat kita. Jangan hanya sebagai pegawai maksud saya. Bisa nggak kita berpola menjadi pembuat produksi sendiri. Indonesia ada produknya sebenarnya Polytron itu Indonesia. Ya kan? Tapi ya memang perkembangannya nggak signifikan. Karena kitanya masih menggunakan produk-produk yang lain. Dan agak susah untuk bersaingnya tuh. Susah bersaingnya. Bahkan hal yang tadi saya sampaikan, gayung saja made in China. Di Cirebon, di Tegal Gubuk itu banyak sekali sajadah made in China. Ya kan? Apa? Tasbih buat wirid made in China. Jarum aja yang kecil nggak terpikirkan made in China itu kan. Berarti mereka sudah mempunyai pola sistem perdagangan kan. Nah, di Indonesia kapan seperti itu? Itu pertanyaan untuk teman-teman sekalian sebagai mahasiswa. Baik, itu yang saya jelaskan. Barangkali ada yang ditanyakan lagi dari penjelasan saya. Sudah cukup? Kalau cukup disimpulkan Mbak Tri untuk yang maju tadi, kesimpulannya apa? Mengenai sistem ekonomi itu seperti apa? Disimpulkan coba. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya melalui unit dan lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Sistem ekonomi ada 5. Yang pertama itu ada ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Yang selanjutnya ketiga, sistem ekonomi komando. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem ekonomi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah cukup ya. Nanti minggu depan materi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang nanti dilanjut kelompoknya. Ya. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Karena waktunya sudah istirahat juga ya, saya akhiri perkuliahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.